Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Prasetyas Iriani dengan NIM 2020 010 34023 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih. Video pembelajaran ini berjudul Bangun Ruang Sisi Lengkung, Tabung, dan Kerucut. Adapun pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, adapun kompetisi inti pada kurikulum 2013 yang pertama KI1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, baik itu toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, baik itu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, baik itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetisi dasar 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, dan kerucut. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, menentukan luas permukaan dari tabung, yang kedua, menentukan luas permukaan dari kerucut, yang ketiga, menentukan volume tabung, dan yang keempat, menentukan volume kerucut. Adapun materi yang dibahas, yang pertama, tabung, dan yang kedua, kerucut. Pada materi tabung, kita akan membahas tentang yang pertama, unsur-unsur tabung, yang kedua, jaring-jaring tabung, yang ketiga, luas permukaan tabung, dan yang keempat, volume tabung. Apa saja unsur-unsur tabung? Unsur-unsur tabung yang pertama yaitu bidang sisi atas atau yang disebut dengan tutup tabung. Ini adalah tutup tabung atau yang disebut dengan bidang sisi atas. Yang kedua yaitu bidang sisi lengkung atau yang disebut dengan selimut tabung. Unsur yang ketiga yaitu bidang sisi bawah atau yang disebut dengan alas tabung. Unsur yang keempat yaitu diameter tabung. Jika kita kembali pada materi lingkaran, kita tahu tentang diameter dan juga jari-jari. Diameter sendiri merupakan ruas garis yang menghubungkan antara suatu titik dengan titik lain yang melewati titik pusat lingkaran. Diameter tabung ada dua, yaitu AB
sama dengan CD sama dengan D, yaitu diameter tabung. Kenapa demikian? Karena tutup tabung dan alas tabung berbentuk lingkaran yang mana keduanya kongruen. Unsur yang kelima yaitu jari-jari tabung. Karena tutup tabung dan alas tabung berbentuk lingkaran yang keduanya kongruen, maka R1 sama dengan R2 sama dengan R, yaitu jari-jari tabung. Unsur yang keenam yaitu tinggi tabung. Jarak antara titik pusat tutup tabung dan alas tabung yang disebut sebagai tinggi tabung. Nah, bagaimana dengan jaring-jaring tabung? Apabila tabung ini kita buka, maka tabung terdiri atas beberapa bidang. Nah, dari video animasi jaring-jaring tabung, kita ketahui bahwa tabung terdiri dari dua lingkaran yang kongruen dan satu persegi panjang. Materi selanjutnya yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan luas dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas satu persegi panjang dan dua lingkaran yang kongruen. Perhatikan persegi panjang P, Q, R, S, di mana lebar dari persegi panjang yaitu PR sama dengan QS sama dengan T atau tinggi dari tabung. Kemudian, bagian panjang dari persegi panjang PQ sama dengan RS sama dengan keliling lingkaran. Kenapa demikian? Karena apabila persegi panjang PQRS kita lekukkan, maka PQ dan RS akan membentuk lingkaran yang sama dengan tutup tabung dan alas tabung. Sehingga PQ sama dengan RS sama dengan keliling lingkaran. Sehingga luas permukaan tabung adalah, kita tuliskan LP atau luas permukaan sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas dari PQRS atau luas dari persegi panjangnya. Luas lingkaran rumusnya adalah PR kuadrat. 2 kali luas lingkaran berarti 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah dengan luas PQRS. Luas dari persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Nah, karena PQ dan RS sama dengan keliling lingkaran, maka kita tuliskan 2 kali PR. Sedangkan lebar dari persegi panjang sama dengan tinggi dari tabung, maka kita tuliskan T. Maka luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Selanjutnya yaitu volume tabung. Volume tabung sendiri adalah ukuran banyaknya zat yang dapat ditampung dalam tabung. Volume tabung sendiri diperoleh dari hasil kali antara luas alas tabung dan tinggi tabung, sehingga rumusnya yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alas dari tabung berbentuk lingkaran.
rumusnya yaitu pi r kuadrat. Dikali dengan tinggi, maka jadinya pi r kuadrat kali T, atau biasa disebut dengan pi r kuadrat T. Selanjutnya, kita membahas tentang kerucut. Pada materi kerucut, ada 4 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, unsur-unsur kerucut. Yang kedua, jaring-jaring kerucut. Yang ketiga, luas permukaan kerucut. Dan yang keempat, volume kerucut. Apa saja unsur-unsur kerucut? Unsur kerucut yang pertama yaitu bidang lengkung atau yang disebut dengan selimut kerucut. Unsur yang kedua, bidang bawah atau yang disebut dengan alas kerucut. Unsur yang ketiga yaitu diameter kerucut. Diameter kerucut sendiri dilihat pada alas dari kerucut karena alas dari kerucut berbentuk lingkaran sehingga diameter kerucut yaitu AC. Unsur yang keempat yaitu jari-jari kerucut, yaitu AD sama dengan DC sama dengan R atau jari-jari kerucut. Unsur yang kelima yaitu titik puncak kerucut. Di sini titik puncak kerucut yaitu titik B. Unsur yang keenam yaitu tinggi kerucut, yang mana tinggi kerucut sendiri merupakan jarak antara titik pusat alas kerucut dan titik puncak kerucut. Yang ketujuh yaitu garis pelukis atau apotema atau yang disimbolkan dengan S. Untuk mencari S kuadrat, rumusnya adalah R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Sedangkan untuk mencari S, rumusnya yaitu R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Materi selanjutnya yaitu jaring-jaring kerucut. Apabila kerucut ini kita buka, maka kita dapat mengetahui bahwa kerucut terdiri dari beberapa bidang pembentuk. Perhatikan animasi berikut. Dari animasi jaring-jaring kerucut, kita ketahui bahwa jaring-jaring kerucut terdiri atas yang pertama, sebuah juring lingkaran, yang mana juring lingkaran ini yang disebut dengan selimut kerucut. Selanjutnya yaitu sebuah lingkaran, yang mana lingkaran ini sebagai alas dari kerucut. Selanjutnya, kita membahas tentang luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas dari jaring-jaring kerucut, di mana jaring-jaring kerucut terdiri dari alas kerucut yang berbentuk lingkaran dan selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran, sehingga luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas alas sama dengan pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut kerucut. Nah, sekarang kita akan mencari luas dari selimut kerucut. Nah, untuk mencari
rumus dari luas limit kerucut, kita gunakan perbandingan antara luas juring selimut kerucut dengan luas lingkaran L dan panjang busur selimut kerucut dengan keliling lingkaran L. Coba perhatikan pada lingkaran L, di mana luas lingkaran L rumusnya adalah pi/s kuadrat. Kenapa demikian? Karena pada lingkaran L, jari-jarinya adalah S. Panjang busur selimut kerucut, rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Kenapa? Karena panjang busur selimut kerucut sama dengan keliling lingkaran pada alas kerucut, sehingga rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Sedangkan keliling lingkaran L, rumusnya adalah 2 kali pi kali S, karena pada lingkaran L, jari-jarinya adalah S. Sehingga luas juring selimut kerucut sama dengan 2 kali pi R per 2 kali pi S kali pi S kuadrat. Dua pi habis dibagi dengan 2 pi, S kuadrat habis dibagi dengan S, sehingga yang tersisa adalah pi R S atau pi kali R kali S. Maka luas permukaan kerucut sama dengan pi kali R kuadrat tambah pi kali R kali S sama dengan pi kali R kali dalam kurung S tambah R. Nah, sebelum masuk pada materi volume kerucut, mari kita simak video eksperimen berikut. Nah, di sini kita akan mengisi beras ke dalam kerucut hingga terisi penuh, kemudian dituangkan ke dalam tabung. Nah, pertanyaannya, berapa kali pengisian tabung oleh kerucut hingga tabung terisi penuh? Nah, dari video eksperimen tadi, ternyata untuk mengisi tabung penuh dengan beras, maka dilakukan pengisian oleh kerucut sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, 3 kali volume kerucut sama dengan volume tabung, sehingga volume kerucut sama dengan volume tabung dikali dengan 1/3. Maka rumus dari volume kerucut adalah volume sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat dikali dengan T atau tinggi.
Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal dan pembahasan tabung dan kerucut. Soal 1 tentang tabung. Berapakah luas permukaan dan volume tabung di samping? Diketahui jari-jari tabung adalah 7 cm, sedangkan tinggi tabung adalah 14 cm. Yang ditanya, berapakah luas permukaan tabung dan volume tabung? Penyelesaian rumus luas permukaan tabung yaitu LP atau luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Sekarang kita substitusi jari-jari 7, tinggi tabung 14, dan Pi-nya 22/7, sehingga luas permukaan sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali dalam kurung 7 tambah 14 sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali 21. 21 diperoleh dari 7 tambah 14. 7 dibagi 7 sama dengan 1, dan bilangan apapun dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Maka yang tersisa 2 kali 22 kali 21, sehingga luas permukaan tabung yaitu 924 cm persegi. Selanjutnya, kita membahas volume tabung. Rumus dari volume tabung yaitu V atau volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kita substitusi kembali jari-jari 7, tinggi tabung 14, dan menggunakan Pi 22/7, sehingga V atau volume sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 14 sama dengan 22/7 kali 49 kali 14. 49 diperoleh dari 7 pangkat 2 atau 7 kali 7. 49 dibagi dengan 7 adalah 7. Sehingga kita dapat tuliskan 22 kali 7 kali 14. Sehingga volume dari tabung yaitu 2156 cm kubik. Selanjutnya, kita membahas soal 2 tentang kerucut. Berapakah luas permukaan dan volume kerucut di samping? Diketahui diameter kerucut atau D kerucut 14 cm, sehingga untuk mencari jari-jari rumusnya yaitu diameter dibagi 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sedangkan tinggi dari kerucut adalah 24 cm. Ditanya, berapakah luas permukaan kerucut dan volume kerucut? Rumus luas permukaan kerucut yaitu LP atau luas permukaan sama dengan Pi kali R kali dalam kurung R
tambah S. Untuk mencari garis pelukis atau apotema yang disimbolkan dengan S, rumusnya yaitu akar kuadrat dari R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Jari-jarinya 7, tingginya adalah 24 cm, maka S sama dengan akar kuadrat dari 7 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2. Sama dengan akar kuadrat dari 49 ditambah 576. S sama dengan akar kuadrat dari 625 sama dengan 25. Sehingga luas permukaan sama dengan 22/7 kali 7 kali dalam kurung 7 tambah 25. Sama dengan 22/7 kali 7 kali 32. 32 diperoleh dari 7 tambah 25. 7 dibagi 7 sama dengan 1, maka yang tersisa yaitu 22 kali 32. Maka luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Nah, sekarang kita akan mencari volume kerucut. Nah, rumus dari volume kerucut yaitu volume sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Volume sama dengan 1/3 kali pi-nya menggunakan 22/7 dikali dengan R-nya 7, sehingga 7 pangkat 2 dikali tinggi dari kerucut yaitu 24. 1/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 2 sama dengan 49 dikali 24. 49 dibagi 7 sama dengan 7. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sehingga yang tersisa yaitu volume sama dengan 22 kali 7 kali 8. Maka volume kerucut yaitu 2156 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu Kavi dan Nendra akan mengecat 4 tong berbentuk tabung. Tabung tersebut memiliki jari-jari 70 cm dan tinggi tabung 1 meter. Satu kaleng cat yang digunakan hanya cukup untuk mengecat seluas 1 meter persegi. Berapa banyak kaleng cat yang dibutuhkan dalam pengecatan semua tong tersebut? Soal kedua, suatu ketika Ibu Amira melakukan syukuran atas pembangunan kafenya yang baru selesai. Ibu Amira dalam acaranya memesan tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 24 cm dan tinggi 32 cm. Namun, di awal acara, Ibu Amira memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah volume tumpeng yang tersisa? Nah, di sini semoga semuanya bisa menyelesaikan latihan soal dengan baik ya. Baik, video pembelajarannya sampai di sini ya. Semoga apa yang telah disampaikan
bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ya. Kita akan akhiri video pembelajaran ini dengan sebuah pantun. Makan jambu di pinggir jalan, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah semuanya, terima kasih.